Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas matematika dimensi 3. Saya selaku host, Paujan sebagai pemateri, Bagja sebagai pembaca soal, dan Alan sebagai pembaca jawaban. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan maksimal, walaupun banyak kekurangan di dalamnya. Dimensi 3 terbentuk dari 3 elemen, yaitu titik, garis, dan bidang. Titik adalah lukisan pada tanda noktah yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Suatu titik tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Sedangkan bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas, sehingga dikatakan berdimensi 2. Bidang adalah luasan bidang datar dan hanya dapat dibentuk dari 1. 3 titik berbeda, 2. 1 titik dari 1 garis, 3. 2 garis yang berpotongan atau sejajar. Contoh titik, garis, dan bidang pada gambar. Suatu titik, garis, ataupun bidang memiliki suatu posisi atau kedudukannya satu sama lain. Kedudukan ini mempunyai syarat-syarat khusus, yaitu sebagai berikut. Kedudukan titik terhadap garis. A. Titik terletak pada garis. Titik berada pada garis karena garis itu melalui titik. Contohnya titik A, P, dan titik B pada gambar 2. B. Titik berada di luar garis. Titik berada di luar garis karena garis itu tidak melalui titik. Contohnya titik Q. Kedudukan titik terhadap bidang. Titik berada pada bidang terjadi karena 1. Bidang melalui titik. 2. Titik berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Contohnya titik P. Titik berada di luar bidang. Titik berada di luar bidang terjadi karena 1. Bidang tidak melalui titik. 2. Titik tidak berada pada garis yang berada pada bidang itu. Contohnya titik Q. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. A. 2 bidang yang saling sejajar. 2 bidang sejajar apabila tidak ada satupun garis berpotongan bidang dari kedua bidang. B. 2 bidang saling berpotongan. 2 bidang berpotongan apabila terdapat garis berpotongan bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. C. 2 bidang saling berimpit. 2 bidang saling berimpit alfa beta apabila setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta, atau setiap titik yang terletak pada bidang beta juga terletak pada bidang alfa. Kedudukan titik, garis, dan bidang memiliki suatu aksioma. Aksioma adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum, tanpa perlu adanya pembuktian dari kita sendiri. Aksioma terhadap kedudukan garis dan bidang adalah sebagai berikut. 1. Apabila dua buah bidang berpotongan tegak lurus, maka seluruh garis dari bidang 1 terhadap bidang 2 juga tegak lurus. 2. Hasil perpotongan 2 bidang adalah garis, sedangkan hasil perpotongan 3 bidang dapat berupa garis atau titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paujan Abdallah. Di sini saya sebagai ketua dan sekaligus sebagai editor di dalam video ini. Saya akan melakukan pembahasan tentang dimensi 3. Proyeksi pada bidang ruang. 1. Proyeksi titik pada garis. 2. Proyeksi titik pada bidang. 3. Proyeksi pada garis pada bidang. 1. Proyeksi titik pada garis. Dari titik P ditarik garis M, garis K, garis M memotong K di Q. Titik Q adalah hasil proyeksi titik P pada K. Contoh, diketahui kubus ABCD, EFG, tentukan proyeksi titik A pada garis A, BC, C, ET, B, BD. Pembahasan proyeksi titik A pada A, BC adalah titik B, B, BD adalah titik T, C, ET adalah titik A. Proyeksi titik pada bidang dari titik P di luar bidang H, ditarik garis GH, garis G menembus bidang titik H di titik P. Titik P adalah proyeksi garis P di bidang H. Contoh, diketahui kubus ABCD, EFGH, A. Proyeksi titik E pada bidang ABCD adalah B. Proyeksi titik C pada bidang BDG adalah. Pembahasan A. Proyeksi titik E pada bidang ABCD adalah A.
B. Proyeksi titik C pada bidang BDG adalah P. Proyeksi pada garis bidang. Proyeksi adalah sebuah garis ke sebuah bidang dapat diperoleh dengan memproyeksikan titik-titik yang terletak pada garis itu ke bidang. Jadi proses garis G pada bidang H adalah G. 1. Proyeksi garis pada bidang umumnya berupa garis. 2. Jika garis H, maka proyeksi garis H pada bidang berupa titik. 3. Jika garis G bidang, maka G yaitu proyeksi garis G pada dan sejajar garis G. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH. Proyeksi garis EF pada bidang ABCD adalah jika panjang rusuk kubus 6 cm, panjang proyeksi garis CG pada bidang BDG adalah, pembahasannya, proyeksi garis EF pada bidang ABCD berarti menentukan proyeksi titik E dan F pada bidang ABCD, yaitu titik A dan B. Jadi proyeksi EF pada ABCD adalah garis AB. Pembahasan yang kedua, proyeksi garis CG pada bidang BDG berarti menentukan proyeksi titik C dan titik G pada bidang BDG, yaitu titik P dan G. Jadi proyeksi CG pada BDG adalah garis PG dan panjangnya. Panjang proyeksi CG pada BDG adalah panjang garis PG. PG sama dengan 2/3 kali GR. 2/3 kali setengah A akar 6. 1/3 A akar 6 sama dengan 1/3 kali 6 akar 6. Jadi panjangnya proyeksi garis CG pada bidang BDG adalah 2 akar 6 cm. Sudut pada bangun ruang. Sudut dua garis. Sudut antara garis dan bidang. Sudut antara bidang dan bidang. Sudut antara dua garis. Yang dimaksud dengan besar sudut antara dua garis adalah besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH. Besar sudut antara garis A AB dengan BG, B AH dengan AF, C BE dengan DF. Pembahasannya, besar sudut antara garis-garis AB dengan BG sama dengan 90 derajat. AH dengan AF 60 derajat. BE dengan DF 90 derajat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum.